Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Fisika tahun 2024. Oh ya, disclaimer dulu, ini urutan soalnya mungkin akan berbeda ya kalau teman-teman dapat soal dari sumber yang lain. Jadi abaikan saja urutan soalnya, kita fokus ke pembahasan tiap-tiap soal. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tinjau sistem silinder balok sebagaimana terlihat pada gambar. Diketahui massa silinder A adalah 1,2 kg dan balok B adalah 1 kg. Daya gesek antara permukaan silinder balok maupun balok lantai diabaikan. Jika sudut kemiringan balok alfa 37 derajat, maka besarnya percepatan balok B adalah... Oke, kalau dari gambar ini kan kebetulan ada dinding ya. Dinding-dinding ini ada lantai. Berarti nanti arah geraknya untuk benda A dia pasti arahnya ke bawah. Kemudian untuk benda B dia pasti arahnya ke kanan gitu ya. Nah, sekarang mari kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada A dulu. Pertama, tentunya dia punya gaya berat WA. Kemudian ada N. N ini tegak lurus dengan bidang yang sedang berkontak. Nah, agak gede ini. Oh, nah ini N. Biar kelihatan. Karena dia geraknya ke bawah, si A ini geraknya ke bawah, maka kita harus menguraikan N ini yang masih miring arahnya agar bisa sesumbu dengan arah geraknya, yaitu ke bawah ya, sumbu vertikal ya. Ini supaya N-nya sumbu vertikal, maka kita perlu menguraikan. Ini kita hapus dulu aja yang W-nya biar kelihatan untuk yang N. Kalau diuraikan ini jadinya NX sama NJ gitu ya. Cuman kan di sini udah ada sudut nih. Sudut alfa ini harusnya nilainya akan sama dengan yang di sini, ini alfa juga. Sehingga untuk N yang arahnya sumbu vertikal atau NJ gitu aja. NJ ini nanti nilainya akan sama dengan N kali cos alfa begini. Jadi kalau kita tinjau untuk hukum 2 Newtonnya, dinamika gayanya, maka untuk benda A ini sigma F sama dengan MA itu adalah sigma F-nya yang jelas tadi ada gaya yang arahnya ke bawah ya, W ya. W atau MA kali G dikurangi yang menghalangi ini NJ, NJ-nya N cos alpha sama dengan MA kali AA begini. Nah, kita aktif dulu aja. Ini persamaan 1 gitu ya. Selanjutnya kita tinjau untuk benda B. Nah, benda B ini kan berkontak dengan benda A. Benda A mengalami gaya normal, benda B juga akan mengalami gaya normal, cuman arahnya berbeda. Nah, ini ada gaya normal juga. Cuman kan tadi kita udah tahu nih, geraknya ke kanan, maka kita uraikan N-nya supaya ke kanan. Nah, sini. Kan bisa kanan, bisa ke bawah ya. Nah, kalau ke kanan tadi, berarti nilainya itu sama dengan, kita kasih nama NX aja, gitu. Kemudian di sini ada sudutnya alfa, nilainya sama ya. Oh, sorry, bukan alfa di sini. Yang alfa di sini. Nah, berarti dari sini kita bisa dapatkan NX itu akan sama dengan N kali, karena dia karena NX ini menjauhi sudut alfa, maka dikali sin. NX sama dengan N dikali sin alfa. Begitu. Sehingga kalau kita uraikan sigma F sama dengan MA-nya, kita akan dapatkan gaya yang bekerja pada B itu cuman N sin alfa aja. N sin alfa ini sama dengan MB dikali AB. Kita keep dulu. Nah, sekarang dari kedua persamaan ini, kita tidak, dari dua persamaan ini, kita nggak tahu nilai dari N, kita nggak tahu nilai dari AA, kita nggak tahu nilai dari AB. Ada 3 variabel yang kita nggak tahu. Kalau kita cuma pakai dua persamaan ini, pasti nggak akan ketemu, gitu ya.
Karena di sini kan yang dicari adalah besar percepatan balok B, yang dicari AB kan. Maka kita perlu satu persamaan lagi. Apa itu? Nah ini kan kebetulan bentuknya bagus ya, segitiga ya. Yang A ke bawah, yang B ke kanan. Kita pakai hubungan trigonometri, di mana tangan alfa ini akan sama dengan AY per AX. Di sini AY adalah percepatan arah sumbu Y, AX percepatan arah sumbu X. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa A ini bakal ke bawah, maka AY ini adalah percepatannya punya A. Sementara AX nanti adalah percepatan punya B, begini ya. Nah, sekarang kita udah punya 3 persamaan nih. Yang dicari adalah AB. Berarti kita bisa susun ulang nih. Tangan alfa ini menjadi AA sama dengan AB dikali tangan alfa. AA kita nggak tahu, AB kita juga nggak tahu juga. Tapi tangan alfa itu adalah tan 37. Tangan 37 derajat itu adalah 3/4 atau 0,75. Berarti kita bisa tuliskan bahwa AA, percepatan A sama dengan 0,75 dikali percepatan B. Ini ya, sama aja ya. Nah, sekarang dari AA ini kita bisa substitusikan ke sini, persamaan tinjauan A. Langsung aja, kita kasih nama aja deh. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Kita substitusikan 3 ke persamaan 1. Jadinya adalah MA, kita pakai warna biru aja ya. MA kali G dikurangi N cos alfa, alfanya 37, sama dengan MA. Kita langsung ganti angka aja ya. MA-nya adalah 1,2, G-nya adalah 9,8. Ini 1,2 dikali AA. AA itu adalah 0,75 kali AB. Jadinya AA bisa diganti 0,75 AB. Ini ya. Nah, ini kalau kita hitung lagi, bisa kita dapatkan 1,2 kali 9,8. Ini adalah 11,76 minus N dikali cos 37. Cos 37 itu adalah 0,8. Jadinya 0,8 N gitu ya. Sama dengan 1,2 dikali 0,75, itu hasilnya adalah 0,9. 0,9 kali AB. Nah, kita dapatkan persamaan yang baru nih sekarang. Ini adalah persamaan, kita kasih nama persamaan 4. Sekarang untuk yang persamaan kedua, kita hapus dulu ini. Untuk persamaan 2 ini bisa kita modifikasi ya. Kita masukkan angkanya, sorry bukan dimodifikasi. N tetap N karena kita nggak tahu. Sin alfa itu sin 37, sin 37 0,6. MB itu adalah 1. Ini ya, 1 ya. Terus AB kita nggak tahu, berarti ini 1 kali AB. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa N itu sama dengan AB per 0,6. Nah, nilai ini N kita bisa substitusikan ke persamaan 4 ke sini. Jadinya kita bisa dapat 11,76 dikurangi 0,8 dikali AB per 0,6, karena N sama dengan AB per 0,6 ya. Ini akan sama dengan 0,9 AB. Dari sini kita bisa dapat 11,76 dikurangi 1,33 AB sama dengan 0,9 AB. Sesama AB kita jadikan 1, kita pindah ke kanan aja ya. Ini jadinya 11,76 ini sendiri. Terus AB-nya adalah 1,33 ditambah 0,9. 2,23. Ini. Nah, berarti nilai AB nanti akan sama dengan 11,76 dibagi 2,23. Ini jawabannya mendekati 5,3 meter per second
kuadrat. So, jawaban dari soal ini, percepatan balok B itu adalah 5,3. Gitu ya. Kita berlanjut ke soal berikutnya. Seseorang bermassa 80 kg melompat dari ketinggian 1 meter dan ia lupa menepuk lututnya pada saat mendarat. Tubuhnya mengalami perlambatan pada jarak 1 cm. Gaya total yang ia rasakan pada kakinya selama perlambatan adalah, oke, ini kasusnya adalah berhubungan dengan gerak jatuh bebas, GLBB diperlambat, sama hukum 2 Newton ya. Urutannya begini, ini kan ada orang, nah gitu ya, dari ketinggian 1 meter, jatuh bebas, kemudian ketika orang ini menginjakkan kakinya di tanah, dia agak masuk ke dalam sebelum dia berhenti. Jadinya agak kayak gini nih. Mungkin bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, kakinya agak masuk ke dalam tanah gitu ya. Dimana dia masuknya ini sejauh, kalau di soal ya, 1 cm. 1 cm begitu. Jadi pertama, ini nanti adalah gerak jatuh bebas, otomatis dipercepat ya. Kemudian dari kondisi yang tengah ini, kondisi kedua ke kondisi ketiga, itu adalah GLBB diperlambat. Nah, baru dari GLBB diperlambat ini nanti kita bisa hitung gaya totalnya. Oke ya. Rumus-rumus yang terlibat adalah ini, GLBB sama hukum 2 Newton. Pertama kita tinjau dulu yang gerak jatuh bebas ya. Ini kan posisi awalnya di sini, V0-nya tentu 0 karena gerak jatuh bebas ya. Kemudian jarak yang ditempuh S itu adalah 1 meter. Sehingga ketika nanti tepat di sini nih, V-nya bisa kita hitung. Nah, berapa V-nya? Kita pakai GLBB dipercepat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dimana V-nya kita yang belum tahu, kita cari V0-nya 0, 2 kali A. Ini percepatan karena dia gerak jatuh bebas, maka percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, 9,8. Kali S, S-nya adalah jarak tempuhnya 1 meter. Sehingga V kuadrat sama dengan 19,6. Ya. Nah, kemudian V kuadratnya ini, dia nanti akan jadi V0 kuadratnya yang ada di posisi ini. Oke, kita kasih pembatas dulu. Dari sini kita bisa tahu V0, sorry ini bukan V0 kuadrat, ini V0. Dari sini kita bisa tahu V0 itu adalah, V0 kuadrat ini sama dengan V kuadrat yang ada di tinjauan kita sebelumnya, yaitu 19,6. Gitu. Nah, sementara itu V akhir di sini, kan dia akan berhenti nih setelah 1 cm, maka kita bisa tuliskan V-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita pakai GLBB diperlambat, sekarang V kuadrat, V0 kuadrat, tambah 2AS, S-nya itu yang mana? 1 cm ini S-nya. Gitu ya. Nah, sekarang yang kita cari apa? Yang kita cari adalah A-nya. V kuadrat 0, terus V0 kuadratnya adalah 19,6, tambah 2 kali A kali S, S-nya 1 cm itu berarti 0,01. Dari sini kita bisa dapat, oh ya karena ini geraknya diperlambat, langsung kita ganti minus saja ya di sini ya. Ini, sehingga kita bisa dapat nilai A itu sama dengan 19,6 per 0,02. Maka nilai A atau percepatan yang dialami orang ini saat menyentuh tanah sampai agak masuk ke dalam tanah itu adalah sebesar 980 meter per second kuadrat. Wow, besar sekali. Nah, baru setelah ini kita tinjau gayanya. Kan yang ditanya adalah gaya total. Nah, sigma F itu kan sama dengan M kali A. Ya udah, M-nya adalah 80, A-nya sudah ketemu ini, 980.
80 kali 980 itu adalah 78.400 Newton. Jawabannya adalah 78.400. Begitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu sistem pegas bermassa digantungkan pada atap sebuah kereta. Pada awalnya kereta dalam keadaan diam dan diketahui bahwa pegas menyimpang sejauh 4 cm dari panjang rileksnya. Kemudian kereta dipercepat secara horizontal dengan percepatan sebesar A3G/4 dengan G percepatan gravitasi. Sehingga sistem pegas tersebut menjadi miring dan simpangannya bertambah besar. Besar simpangan pegas baru jika diasumsikan massa tidak bergerak terhadap kereta adalah, ini konsepnya adalah konsep pegas dan ini ya, massa tidak bergerak terhadap kereta, itu berarti sistem mengalami keadaan setimbang. Gitu. Nah, rumus yang berkaitan adalah gaya pegas itu K kali X. Sistem setimbang itu sigma F-nya sama dengan 0, baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, sekarang ini kalau kita breakdown ya, ada dua keadaan. Keadaan awal itu ketika keretanya diam, sama keadaan kedua itu ketika keretanya bergerak dengan percepatan A. Nah, sekarang kita tinjau yang pertama dulu deh. Ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Kondisi pertama itu kalau kita gambar mungkin seperti ini. Ini ya. Kalau dari sini kan kita bisa tuliskan bahwa Mg nanti akan sama dengan K kali X, begitu ya. Atau ini Kx1. Dari sini kita bisa menghitung nilai dari K. Gimana tuh caranya? Ini kan diketahui, M-nya nggak diketahui ternyata ya. Yang diketahuinya X1, oke. Berarti ini kan bisa kita otak-atik, jadinya K adalah Mg per X1 atau K sama dengan Mg per 0,04. Kita keep dulu. Kenapa 0,04? Karena ini kan dalam sentimeter. Kita jadikan meter ya. Seperti itu. Selanjutnya di keadaan 2, kereta mulai bergerak. Anggaplah kereta geraknya ke sana ya. Ini kereta percepatannya A. Maka si pegas dia akan agak miring. Nah, miringnya ke belakang tentunya, gitu kan. Tinggal kita buat diagram gayanya. Pertama tentu dia punya gaya berat M kali G. Kemudian ada gaya pegas K kali X2. Karena kan simpangannya beda nih. Kemudian karena kereta bergerak dengan percepatan A ke kiri, maka benda bermassa ini dia akan dapat gaya semu ke arah sebaliknya dari kereta sebesar M kali A, begini. Kalau sudah sampai sini berarti kan kita bisa, nih kita misalkan ini kemiringannya sudut theta ya. Maka untuk Kx2 yang masih miring itu bisa kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X-nya berarti dia adalah ini theta, berarti Kx2 sin theta. Untuk yang ke atas itu berarti Kx2 cos theta, begini. Sehingga kalau kita tinjau sumbu X misalnya, ini harusnya sigma Fx akan sama dengan 0. Nah, yang di sumbu X ini ada MA sama Kx2 sin theta. Berarti MA dikurangi Kx2 sin theta sama dengan 0, atau MA sama dengan Kx2 sin theta. Kita keep dulu. Selanjutnya untuk sumbu Y, sama juga, karena dia sistemnya setimbang, sigma Fy harus sama dengan 0. Berarti kan di sini Mg dikurangi Kx2 cos theta sama dengan 0, atau
Mg sama dengan Kx2 cos theta. Begitu. Sekarang kita akan kombinasikan kedua persamaan ini. Kita pakai ini aja ya, perbandingan aja ya. Jadinya Mg per Ma itu nanti kan sama dengan Kx2 cos theta per Kx2 sin theta. Dari sini kan kita bisa coret-coret ya, ini M sama M hilang, K sama K hilang, X kuadrat sama X kuadrat hilang. Jadinya tinggal G per A. G per A, A-nya tadi adalah 3G per 4. 3G per 4. Ini sisa cos theta dibagi sin theta. Kita lanjutkan di sini ya. G, ini bisa kecoret juga G-nya, berarti di sisi kiri 4 per 3. Ini sama dengan cos theta per sin theta. Itu kan sama aja kotangan theta atau seper tangan theta. Berarti tangan theta itu nanti nilainya 3 per 4. Kalau tangan theta nilainya 3 per 4, maka theta itu sama saja dengan 37 derajat. Begitu. Kalau theta sama dengan 37 derajat, ya sudah. Tinggal kita substitusikan kan. Dari sini nanti kita lanjutkan pakai persamaan yang mana? Oh, pakai persamaan yang ini aja deh. Ini ya. Kita tulis ulang di sini dulu. Mg sama dengan K X2 cos theta. Mg tetap Mg. K kan kita udah dapat Mg per 0,04. Mg per 0,04 kali X2 kali cos theta. Cos 37 derajat. Berarti ini dari sini Mg kan bisa kecoret ya. Mg kecoret seperti ini. Kemudian kita bisa pindah ruas supaya dapat X2 sendiri. Jadinya X2 ini 0,04 dibagi cos 37 derajat. Cos 37 derajat itu adalah 0,8. Ini jadinya 0,04 dibagi 0,8. Sehingga X2 didapatkan sebesar 0,05. Ini satuannya masih meter. Yang ditanyakan di soal adalah sentimeter. Berarti tinggal kita kali 100 aja, jadinya 5 cm. So, besar simpangan pegas yang baru itu adalah 5 cm. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mobil A berada 25 km di depan mobil B. Mula-mula mobil A bergerak maju meninggalkan mobil B dengan kecepatan awal 30 km per jam dan percepatan konstan 2 km per jam kuadrat. 1 jam kemudian, mobil B mulai bergerak menyusul mobil A dengan kecepatan awal 40 km per jam dan percepatan konstan 5 km per jam kuadrat. Ketika mobil B tepat menyusul mobil A, kecepatan mobil B sama dengan, oke, berarti kan kasus awalnya di sini ada mobil B. Terus di sini ada mobil A. Awalnya dia terpisah jarak 25 km. Gitu ya. Terus masing-masing mengalami gerak dipercepat. Tapi bedanya di sini adalah si mobil B 1 jam kemudian baru bergerak menyusul mobil A. Jadi ini kondisi awalnya seperti ini. Kondisi akhirnya nanti mereka di posisi yang sama gitu ya. Tuh. Oke. Nah, pertama, karena konsepnya GLBB ya, rumus-rumus yang akan terlibat itu adalah kurang lebih rumus-rumus ini. Nah, sekarang kita ekstrak dulu informasi di soal. Informasi di soal ini kan kita bisa dapat bahwa P0-nya si A itu adalah 30, kemudian A-nya si A itu adalah 2. Sementara untuk yang B, P0-nya B itu adalah 40, kemudian percepatan B adalah 5, ini ya. Nah, kemudian ada ini nih,
1 jam kemudian mobil B mulai bergerak. Artinya A itu bergerak duluan kan, atau kita bisa tulis TA dikurangi TB sama dengan 1 jam. Begitu. Atau ini bisa dimodifikasi jadi TA sama dengan TB plus 1 sama aja. Gitu ya. Selanjutnya dari skema ini kita bisa dapat bahwa dari sini itu adalah setara dengan SB. Dari ini sini setara dengan SA. Artinya kita bisa modelkan secara matematis bahwa SB itu sama dengan 25 ditambah SA, kan begitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal pakai rumus jarak S ini, V0T tambah setengah AT kuadrat. Kalau yang SB berarti kan V0B kali TB ditambah setengah AB kali TB kuadrat sama dengan 25 ditambah SA. SA itu berarti V0A dikali TA ditambah setengah AA dikali TA kuadrat. Gini ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja satu persatu. Untuk TA nanti kita ganti sebagai ini ya, TB plus 1 ya. Sisanya kita masukkan angka. Pertama V0B 40 TB tambah 1/2 AB, AB-nya 5 kali TB kuadrat sama dengan ini 25 ditambah V0A, V0A itu 30 kali TA. TA-nya adalah TB plus 1 ditambah setengah AA itu 2. TA ini tadi adalah TB plus 1 kuadrat begini. Ini coret, kemudian oke, kita sederhanakan dulu ya. 40 TB ditambah 2,5 TB kuadrat sama dengan 25 ditambah 30 TB tambah 30 tambah TB plus 1 kuadrat. Ini bisa kita sederhanakan. Kita pindah saja ke kanan semua ya. Jadinya ini 0. Kemudian ini 25 tambah 30, 55. Kemudian ini 30 TB, 40 TB-nya pindah. 30 kurangi 40 min 10 TB. Kemudian minus 2,5 TB kuadrat ditambah dalam kurung TB plus 1 kuadrat begini. Dari sini kita bisa hitung nilai TB sebesar 4 jam. Oke, TB-nya udah ketemu ya, 4 jam ya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah kecepatan mobil B. Berarti selanjutnya kita hitung percepatan mobil B, kecepatan mobil B dengan rumus V sama dengan V0 plus AT. Sehingga VB adalah V0B tambah AB kali TB. V0B sudah kita ketahui di soal 40. Tambah AB-nya adalah 5. TB-nya kita tadi udah nemu 4. Ya, jadi VB adalah 40 tambah 20 hasilnya 60. Satuannya kilometer per jam. So, kecepatan B setelah menyusul mobil A, tepat menyusul mobil A itu adalah sebesar 60 km per jam. Kita menuju ke soal berikutnya. Sebuah balok bermasa 2 kg yang awalnya diam ditarik oleh gaya F sebesar 12 Newton. Ini F-nya berarti 12 Newton. Membentuk sudut theta hingga bergerak seperti pada gambar. Oke. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2, maka nilai cot theta agar balok mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah. Oke, di sini kita gambar dulu aja diagram gayanya ya. Ini ada gaya geseknya. F akan sama dengan
mu n. Kemudian di sini ada gaya berat mg. Ke atas ada n. Kemudian untuk F ini bisa kita uraikan menjadi Fx sama Fy. Fx-nya ini adalah F cos theta, Fy-nya ini adalah F sin theta, begini. Selanjutnya kita tinjau dulu gayanya di sumbu Y dulu. Di sumbu Y yang ke atas ada N sama Fy, berarti N tambah Fy-nya F sin theta, itu akan sama dengan yang ke bawah, Mg. Gini ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa N ini adalah Mg minus F sin theta. Oke, ini persamaan 1. Sekarang kita tinjau sumbu X. Nah, dia kan geraknya ke arah sumbu X nih. Berarti gaya yang bekerja, atau kita tulis dulu sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya ada Fx atau F cos theta sama F gaya gesek atau mu n. Berarti F cos theta dikurangi mu n sama dengan M dikali A, begini ya. Sekarang N ini kan sudah kita dapat di persamaan 1 ya. Kita substitusikan aja sehingga F cos theta minus mu dikali N-nya sama dengan Mg min F sin theta. Ini sama dengan M kali A, begitu. Sekarang biar enak kita masukkan aja angka-angkanya ya. F-nya 12, cos theta kita nggak tahu, mu-nya 0,2, M-nya adalah 2, G-nya 9,8, F-nya 12, sin-nya kita nggak tahu, M-nya 2, A-nya juga kita belum tahu. Nah, dari sini kita bisa hitung, sederhanakan 12 cos theta dikurangi 3,92 ditambah 2,4 sin theta sama dengan 2A. Kalau mau kita jadikan A saja, berarti kedua ruas dibagi 2 kan? 12 bagi 2 jadinya 6. 1,96 ditambah 1,2 sin theta, ini adalah A-nya ya. Kita keep dulu. Selanjutnya, di soal ini kan ditanyakan energi kinetik ya. Maka kita tinjau aja energi kinetik. Energi kinetik ini kan sama saja dengan setengah M kali V kuadrat. Nah, kalau GLBB, V kuadrat itu bisa diganti dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu kan. Oke. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Cuman di sini kan bendanya awalnya diam ya. Karena awalnya diam, maka V0-nya 0, maka V kuadrat itu bisa diganti 2AS. Sehingga EK, energi kinetik, sama dengan setengah M dikali 2AS. Setengah kali 2 ini saling menghilangkan ya, sehingga EK sama dengan M kali A kali S. Kalau A-nya kita substitusikan ke EK, maka kita akan peroleh EK sama dengan masanya 2 kali A, A-nya adalah 6 cos theta dikurangi 1,96 ditambah 1,2 sin theta dikali S. S-nya itu adalah 3 meter. Ini ya. Jadi ini bisa kita uraikan lagi menjadi 2 kali 3, ini kan 6. Kita kalikan sama yang ada di dalam kurung. 6 kali 6, 36. 36 cos theta dikurangi 1,96 kali 6, itu adalah 11,76. 6 kali 1,2
Ini adalah 7,2. Begini ya. Nah, sekarang kan diminta ini nilai energi kinetik maksimum. Nah, EK maksimum itu bisa kita cari kondisinya dengan cara EK diturunkan terhadap theta, karena kita kan mau nyari theta ya, itu sama dengan kan 0, begitu. Supaya dapat nilai EK maksimum. Berarti ini kalau EK diturunkan terhadap theta, nanti ini akan jadi DEK d theta sama dengan 36 minus sin theta, karena cos theta diturunkan jadi minus sin ya. Yang ini konstanta hilang, nggak ada, jadinya 0. Yang ini 7,2 sin theta diturunkan jadi 7,2 cos theta begini. Nah, tadi kan DEK per d theta supaya EK diperoleh maksimum itu nilainya harus 0. Berarti di sini 0 min 36 sin theta tambah 7,2 cos theta. Kita pindah ruas jadinya 36 sin theta itu sama dengan 7,2 cos theta. Sekarang kita kali silang, ini jadinya 36 per 7,2. Yang kanan jadinya cos theta per sin theta. Cos theta per sin theta itu adalah kotangan theta. 36 dibagi 7,2 itu adalah 5. Berarti kalau di sini dicari nilai cot theta agar balok mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah kotangan tetanya harus diatur supaya bernilai 5. Ya sudah, ini jawabannya adalah 5. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan soal OSNK Fisika di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.